Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kita sampai di mana? Keterangan nomor 5. Ya, baca. Bagi imam disunahkan untuk memanjangkan sedikit ruku dan tasyahud akhirnya agar orang yang baru datang bisa mengikuti sholat berjamaah dengannya, tetapi dengan 7 syarat. A. Orang yang baru datang yakin bahwa dia bisa mendapat rakaat ketika imam sedang ruku. Terus B. habiskan. Dia tidak melambat-lambatkan di dalam takbiratul ihramnya. C. Dia menyangka bahwa dia bisa mengerjakan takbiratul ihram dengan sempurna sebagaimana yang telah dianjurkan di dalam syarat. D. Masalah ini tidak mengkhawatirkan akan terkeluarnya waktu sholat. E. Imam tidak membeda-bedakan antara orang yang baru datang. F. Imam tidakkah terlalu berlebihan? Tidak. Imam Tidak terlalu berlebihan memanjangkan ruku atau tasyahud akhirnya yang bisa nanti menimbulkan rasa was-was. G. Imam mengerjakan yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Sebelum kita masuk ada sedikit cerita ya. Suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mau menuju ke masjid salat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Saat itu beliau berjalan dan tiba-tiba beliau melihat di depannya ada orang tua. Sayyidina Ali berjalan, tiba-tiba beliau melihat di depannya ini ada orang tua lagi berjalan. Dan itu di satu jalan yang sempit lah, anggaplah gang begitu. Sayyidina Ali mau balap, cuman ini orang tua. Kalau dibalap kan ya kurang sopan santun begitu. Cuman orang tua ini juga nggak paham-paham. Jalannya lambat, Sayyidina Ali ya terpaksa lambat begitu. Sampai akhirnya Rasul pun di masjid salat berjamaah dengan sahabat yang lain, yakni Sayyidina Ali tidak mendapati berjamaah dengan Rasulullah di takbiratul ihramnya. Dan ketika sampailah Rasul ruku, Sayyidina Ali juga belum datang. Sayyidina Ali juga belum datang. Lalu Jibril alaihissalatu wassalam berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bahasa kitanya nih ya, panjangkanlah rukukmu ini, karena Sayyidina Ali lagi dalam perjalanan, tunggu di dalam rukuk ini. Dan akhirnya Sayyidina Ali sampai di masjid. Ketika beliau sampai di masjid bersama orang tua ini mungkin tidak ngelihat di belakang ada Sayyidina Ali, pelanga pelongo ini orang tua tadi di depan masjid tadi, pelanga pelongo, ternyata dia nggak masuk masjid, dia jalan gitu. Nah Sayyidina Ali pun kecewa, wah ternyata ini bukan orang Islam. Ada yang mengatakan itu orang Yahudi, ada yang mengatakan itu orang munafik. Wah kata Sayyidina, kalau saya tahu tadi tak balap sekalian, bahasa kitanya. Tapi itulah Sayyidina Ali. Dan akhirnya Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid, beliau mendapati Rasul dan sahabat masih dalam keadaan posisi ruku karena Sayyidina Jibril menahan untuk jangan bangkit dulu dari ruku. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun melakukan takbiratul ihram, lalu beliau ruku. Ini sebenarnya masbuk sudah. Sebenarnya sudah masbuk, tapi masbuknya ini tidak perlu nambah rakaat. Yakni Fatihahnya si masbuk tadi, yakni Sayyidina Ali maksudnya ya, dan seterusnya ditanggung oleh imam. Ketika nanti imam salam, Sayyidina Ali ikut salam, tidak perlu nambah rakaat alias ditanggung oleh Rasulullah.
Nah, itulah hukum kalau kita mendapati imam dalam posisi ruku, kita boleh mengejar imam itu dengan mengerjakan takbiratul ihram secara sempurna. Lalu kita ruku. Ketika kita ruku, kita sempat tumakninah. Sekurang-kurangnya kita berhenti gerakan seluruh anggota badan sekedar sehingga waktu bacaan subhanallah. Kurang lebih 2 detik kita bertahan. Dan semuanya itu kita lakukan sebelum imam bangkit dari rukuknya. Ini sebelum i'tidal. Kalau kita bisa melakukan demikian, maka kita sebagai yang masbuk ini, rakaat kita, Fatihah kita ditanggung oleh imam. Artinya setelah imam salam, kita ikut salam tanpa kita menambah rakaat itu. Dan ini bisa didapati di rakaat pertama, atau rakaat kedua, atau rakaat ketiga, atau rakaat keempat. Paham kira-kira maksudnya? Kalau kita memang mendapati imam rakaat pertama, ya kita ikut rakaat pertama. Berarti kita tidak nambah di situ rakaat itu. Kalau kita mendapati imam di rakaat kedua, berarti kita nambah berapa rakaat nanti? Cuman 1, tidak perlu 2. 1 rakaat saja. Kita mendapati imam di posisi rakaat ketiga, ruku rakaat ketiga, maka kita nanti menambah cuman 2 rakaat, tidak perlu nambah 1 rakaat. Cuman ingat, harus mesti mengikuti tata cara yang benar. Banyak orang salah kaprah melakukan yang seperti ini. Bukan sholatnya sah, malahan batal. Jadi mesti apa? Mesti memenuhi syaratnya. Yang pertama, si masbuk ini takbiratul ihram secara sempurna, Allahu Akbar. Setelah dia takbiratul ihram secara sempurna, dia tidak usah baca iftitah, ta'awud, basmalah, Fatihah dan sebagainya, tidak perlu. Setelah takbiratul ihram, lalu dia ruku, Allahu Akbar. Ketika dia ruku, maka dia sempat tumakninah, memberhentikan seluruh anggota badannya sekedar senggang waktu 2 detikan. Subhanallah, 2 detikan. Ini dia lakukan secara sempurna sebelum imam bangkit dari ruku. Sebelum imam bangkit dari ruku. Kalau seandainya dia melakukan seperti itu, imam sempat, si makmum sempat ruku dan sempat tumakninah dalam rukunya, kemudian imam bangkit, maka ini semuanya ditanggung oleh imam. Tapi kalau seandainya dia tidak sempat tumakninah, takbiratul ihram dia sempat, Allahu Akbar. Ketika dia mau turun, si imam ini nang kayak timbangan. Tahu kayak timbangan? Makmum turun, imam naik, ngot begitu. Nah, gitu. Apa yang terjadi? Maka si makmum ini tidak usah rukuk, langsung kembali i'tidal bersama imam. Nanti setelah salamnya imam, dia menambah rakaat yang dia ketinggalan itu. Paham kira-kira? Yang salah dan ini batal hukumnya, kalau sang masbuk itu menggabungkan antara takbiratul ihram dengan takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perpindahan dari rukun ke rukun, dan ini yang banyak sekali salah. Kenapa? Karena belajarnya setengah-setengah, ilmu dengaran saja. Imam ruku, Allahu Akbar, dia gabungkan antara takbiratul ihram dengan takbir intikal. Allahu Akbar, apa yang terjadi? Salatnya batal. Mudah dipaham dulu kira-kira ini? Perlu praktek apa tidak? Nah, ada yang jawab? Nanti udah bisa. Sudah praktek 2 orang, coba. Ayo, lanjut. Nah, anggap sana kiblat sana. Ini makmum, entar dulu, makmum belum datang. Rukulah imam ruku. Nah, tadi kita bicara sunnah memanjangkan, imam ini sunnah memanjangkan rukuknya kan ya, tapi kita nanti lebih jelas kita terangkan nanti. Masbuk, si makmum ini datang, lihat imam ruku. Yang benar gimana? Anggap saja ini jamaah banyak. Mundur dikit. Nah, takbiratul ihram dulu secara sempurna. Belum imam jangan bangkit dulu. Makmum Allahu Akbar, lalu ruku, Allahu Akbar, subhanallahil azim wa bihamdi. Kalau dia melakukan seperti ini sebelum imam bangkit dari rukuknya, maka si makmum rakaatnya, Fatihahnya dan seterusnya ditanggung oleh imam. Imam bangkit, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ini benar. Paham kira-kira ya?
Yang kedua, rakaatnya makmum tidak ditanggung oleh imam. Contoh, imam ruku. Ketika nanti takbiratul ihram, mau takbir itikal, imam bangkit ya. Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Nah, sekarang kayak timbangan. Bentar. Dengarkan kodenya. Imam dengarkan kodenya. Takbir kedua, imam bangkit ya. Takbiratul ihram pertama. Allahu Akbar. Kemudian mau turun. Allahu Akbar. Nah, begini nih. Apa yang terjadi? Maka rakaatnya makmum ini tidak bisa ditanggung oleh imam. Artinya si makmum dosa ruku, dosa sudah, kembali tidak ikutin imam. Nanti setelah imam salam, si makmum ini menambah rakaat yang ketinggalan. Berapa yang ketinggalan? Dia tambah. Paham ya? Yang kedua. Yang ketiga, yang salah dan salatnya makmum batal. Imam ruku, tapi makmumnya salah. Dia gabungkan antara takbiratul ihram dengan takbir intikal. Sekali saja takbir tapi langsung ruku. Allahu Akbar. Apa yang begini? Batal salatnya. Batal. Dan ini banyak orang nggak paham di sini. Orang banyak melakukan cara yang ketiga. Cukup imam. Ya. Yang ketiga ini banyak orang salah kaprah. Mudah dipaham kira-kira? Apa itu? Oh, itu lain lagi masalahnya. Itu kalau masalahnya imam makmum mengikuti imam dari awal. Imam mengikuti imam dari awal. Umpama imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, enggak masbuk. Tidak masbuk. Lalu imam ruku, sebenarnya makmum bisa ruku, cuman nanti aja lah, panjang-panjang dulu. Ruku imam, 1 rukun sudah. I'tidal imam, 2 rukun sudah. Makmum ini belum juga ruku-ruku. Ketika imam sujud, mau sujud Allah, mau turun ya Allah. Salatnya makmum ini kalau dia tidak mufarakah, batalah salatnya sang makmum ini. Ini kalau seandainya salatnya imam standar, arti standar itu tidak cepat juga tidak lambat. Makmumnya juga standar. Cuman makmumnya aja bertingkah, nanti aja lo ruku begitu. Kalau dia ketinggalan 2 rukun, batallah salatnya sang makmum ini. Jikalau tidak niat mufarakah, tidak niat berpisah dari imam. Nah, lain kalau seandainya imamnya, mungkin karena imamnya ini pembalap sepeda motor ke apa tuh, laju banget tuh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu banyak sekali. Saya mendapati imam seperti itu banyak sekali. Saya juga bingung. Rakaat pertama, rakaat kedua, imam ini baca Fatihahnya biasa saja. Tapi rakaat ketiga, rakaat keempat atau salat zuhur, salat asar, ya yang nggak bernyaring nih, itu perasaan tuh imam tuh cepat banget baca Fatihah tuh. Rakaat pertama nih ya, itu kan imam tuh kan ada iftitah, ada Fatihah, ada baca surah. Cuma yang anehnya saya merasa baru sampai Ar-Rahmanir Rahim imam sudah ruku. Kata saya ini gimana imam baca Fatihah, iftitah, Fatihah dan baca surah, baca enggak ini? Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada imam seperti itu cepatnya. Nah, kalau seandainya kita sebagai makmum mendapati imam seperti itu cepat sekali salatnya, entah bagaimana dia baca itu. Lalu gimana kita sebagai makmum? Tadi kan hukumnya kalau terlambat 2 rukun batal enggak? Ya kan ya? Nah, tapi masalah seperti ini si makmum diberikan dispensasi, yakni salatnya makmum ini masih bisa mengejar imam, yakni masih dianggap berjamaah, asalkan makmum ini sempat ruku sebelum imam bangkit dari sujud yang kedua. Sebelum imam bangkit dari sujud yang kedua. Kita pernah terangkan di sini ya? Pernah belum? Ayo sini dah. Praktek lagi. Ayo praktek lagi dah. Ini terkadang imamnya cepat banget nih. Ya. Udah. Ini kita bicara yang pertama dulu ya. Pertama dulu. Imamnya standar, makmumnya standar.
imamnya standar, tidak cepat, tidak lambat, sedang saja, tidak ada masalah. Afdalnya gimana? Afdalnya itu adalah makmum bergerak setelah sempurna gerakan imam. Jadi setelah imam sempurna baru imam bergerak. Tapi kalau imam belum sempurna tiba-tiba makmum ikut, hukumnya makruh. Namanya menyamai gerakan imam. Coba kita takbiratul ihram dulu. Ini yang benar ya, yang benar. Allahu Akbar kata imam. Takbiratul ihram. Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Imam ruku, Allahu Akbar, makmum ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang benar nih. Tapi kenyataannya kita juga di salat berjamaah tidak ada yang begini. Ngebut-ngebutan semuanya. Ini salatnya sempurna, nilainya sempurna. Satu, berdiri lagi. Kesalahan yang kedua, tapi nggak membatalkan, hukumnya makruh saja. Hukumnya makruh. Apa itu? Makmum menyamai gerakan imam. Contoh, takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam Allahu Akbar. Imam ruku, makmum ikut ruku juga. Coba, Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Nah ini nih. Hukumnya makruh seperti ini. Cukup dulu duduk. Jangan ke sana, duduk dulu, belum selesai. Bagaimanapun makmum mau ngejar, tidak bisa juga dia ngejar. Tetap terdahulu imam salam juga. Paham kira-kira? Dua. Yang ketiga. Lanjut, kesalahan yang ketiga. Imamnya standar, makmum standar, tidak cepat, tidak lambat. Cuman makmum yang makmumnya bertingkah, nunggu-nunggu. Melambat-lambat, padahal imamnya standar saja, cuman makmum saja bertingkah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan dari awal nih, bukan masbuk nih. Ingat ya, masbuk itu adalah seorang makmum yang mendapati imam setelah imam selesai Fatihah. Jadi ketika imam sudah selesai Fatihahnya, makmum datang, itu disebut masbuk sudah. Dianggap masbuk itu. Nah ya, imam ruku, standar saja imamnya, nggak cepat, nggak lambat. Allahu Akbar kata imam. Kan ya? Tapi makmum santai-santai, nanti aja lah. Sami Allahu liman hamidah. Berapa rukun sudah? Dua kan ya? Ketika imam mau turun, makmum tidak mau ruku juga, apa yang terjadi? Makmum batal. Turun imam. Allah, apa yang ini? Batal nggak? Batal. Ya. Kalau dia tidak niat mufaraqah. Mudah dipaham? Stop dulu. Kenapa? Karena imamnya standar saja. Tidak lambat, tidak cepat. Cuman makmumnya aja bertingkah. Apakah yang dilihati itu? Ini bisa dalam posisi berdiri, bisa dalam posisi apa saja. Pokoknya kalau dua rukun pendek panjang, maka ketinggalan, makmumnya batal. Jikalau dia tidak niat mufaraqah. Cukup dulu, duduk dulu. Duduk dulu, jangan ke sana, duduk di situ. Ada kisah lucu nih ya, kisah lucu. Jadi berjamaah nih, si Palui, tahu ya Palui? Kalau di Banjar itu kan Palui, kalau di ya di Arab Abu Nawas kisahnya. Kalau di Jawa apa Petruk apa namanya? Kalau di Bugis apa orang apa itu bahasa. Nah, jadi si Palui ini sholat berjamaah gitu di salah satu rumah orang. Imamnya sudah Palui itu jadi imam waktu itu. Palui jadi imam. Tapi imamnya ini lama banget sujud, si Palui ini nggak bangkit-bangkit. Yang di belakang ini gelisah, kenapa nggak bangkit? Meninggalkah si Palui ini atau apa? Akhirnya setelah beberapa lama bangkitlah si Palui tadi dari sujud. Selesai sholat ditanya orang, oh Palui, kenapa ikam tadi jadi imam waktu sujud lama banget? Apa yang bacaannya? Ada yang didoain kah? Enggak katanya. Kenapa? Aku melihat di bawah rumah orang ini ayam lagi bersaung. Karena kan rumah orang Banjar itu kan dia papan. Nah, jadi ada pelipitan itu melihat. Aku melihat ayam bersaung, siapa yang menang? Itu Palui, itu kisah lucu. Ya. Mudah dipaham dulu ya, cerita saja ya. Kemudian yang ketiga, masalah yang ketiga, yang si makmum ini diberikan kesempatan untuk mengejar imam
sebelum imam bangkit dari sujud yang kedua. Ayo, berdiri. Imamnya super cepat, makmumnya standar. Cuman imamnya super cepat. Takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbiratul ihram. Kan ya, imam makmum baca iftitah, baca apa. Cuman imamnya cepat. Allahu akbar, cepat. Subhanallah liman hamidah. Allahu akbar. Ini enggak bisa juga nih. Allahu akbar. Bentar dulu, belum dulu. Allahu akbar, sujud kedua kan ya? Nah, kalau seandainya makmum ini sempat ruku sebelum imam bangkit dari sujud kedua, maka sang makmum ini bisa mengejar imam. Allahu akbar. Nah, belum disuruh dulu. Makmum ruku, Allahu akbar, sempat kan ya? Imam baru bangkit. Rakaat kedua, sujud kedua. Allahu akbar kata imam. Terserah mau berdiri mau duduk, apa yang ini? Masih menyambung enggak jamaahnya? Nyambung. Makmum kejar saja imam tadi. Secepat mungkin makmum mengejar. Di mana ketemunya? Walaupun nanti rakaat keduanya begitu lagi, rakaat ketiganya begitu lagi, ya sudah. Besok-besok jangan cari imam seperti itu. Ya. Kalau makmumnya sehat-sehat saja nggak apa-apa, tapi kalau makmumnya angkatan 45, terlepas kakinya makmum itu. Paham ya? Baik, lanjut, berdiri lagi. Tapi kalau seandainya kasusnya kayak pertama tadi, kemudian imam bangkit dari sujud kedua, tapi makmum nggak sempat ruku, gimana nih kasusnya? Batal nggak salatnya makmum? Contoh, ruku sujud yang kedua imam, ya, ini imamnya super cepat, makmumnya ini nggak bisa ngejar, ya, nggak bisa ngejar. Apa yang terjadi? Bangkitlah imam tadi, umpama berdiri, Allahu akbar. Ini anggap rakaat kedua, makmum rakaat pertama. Batal salatnya makmum? Enggak. Tapi salat makmum ini, si makmum ini boleh memilih di antara dua cara. Yang pertama, dia mufarakah dari imam. Dia mufarakah dari imam berarti sang makmum ini statusnya salat sendiri. Dan ini yang kemarin saya lakukan waktu di Jawa kemarin. Aduh, imamnya cepat banget. Cepat banget, saya bingung, saya enggak bisa kejar saya. Akhirnya daripada belum sempat ruku, imam sudah bangkit dari sujud kedua. Saking cepatnya itulah, enggak bisa saya kejar. Sudah, niat mufarakah, aku niat berlepas dari jamaah. Artinya imam dan makmum statusnya salatnya sendiri-sendiri. Paham kira-kira ya? Nah, itu yang saya kerjakan kemarin. Kenapa? Karena saya merasa kalau saya kerja lagi nggak bakalan dapat begitu. Tiap rakaat saya kalah terus dengan imam. Nah, itu yang pertama. Atau cara yang kedua, makmum tidak usah niat mufarakah. Tapi makmum ini tetap dalam posisi berdirinya, tapi statusnya seperti orang masbuk. Yakni makmum ini tidak perlu ruku, tidak perlu sujud, tidak seperlunya. Dia nunggu di berdirinya si makmum ini sampai imam berdiri nih. Nanti baru dia ngikutin imam lagi. Tapi nanti setelah salamnya siapa? Salamnya imam, maka si makmum nambah rakaat yang dia ketinggalan tadi. Statusnya seperti orang masbuk. Mudah dipaham? Baik, duduk dulu. Kenapa? Apanya tidak tahu? Yang ini masalah dia. Cara ini. Makmum yang berdiri naik terus, yang berimbang naik terus. Ini kan terus satu rakaat atau. Makanya tadi syaratnya itu kita baca nanti. Syaratnya ada 7 kan ya? Sang makmum yang ingin mendapati rukunya imam, dia mesti tahu nih makmum nih. Dia tahu nih dalam dirinya kira-kira bisa nggak ngejar imam ini. Bisa nggak ngejar imam ini. Tapi kalau dia nggak yakin si makmum ini, maka dia jangan ngikutin itu. Dan sang imam tidak perlu nunggu sang makmum seperti itu. Nah, kenapa demikian syaratnya? Karena ada juga orang salat itu nang was-was. Allah, astagfirullah. Allah, astagfirullah. Kata makmum, kata imam, "Wah, nungguin kamu ini sampai berapa lama ini nungguinnya?" Ya, paham ya? Nah, jadi seperti itu tuh. Nah, kita kalau jadi imam, ketika kita ruku, kita dengar pintu itu terbuka, trek, pintu masjid nih, atau di sana trek terbuka. Berarti apa ya? Ada orang yang masuk masjid. Kita sebagai imam
disunahkan kita memanjangkan rukuk kita, atau kita memanjangkan tasyahud akhir kita, tasyahud akhir. Supaya apa? Supaya orang yang masbuk ini bisa berjamaah dengan kita. Mudah dipaham kira-kira ya? Nah itu tuh. Imam sunnah memanjangkan. Sampai kapan? Sampai sekira-kira si imam ini merasa makmum ini sudah takbiratul ihram dan ruku secara sempurna. Tapi ingat syaratnya ada 7 tadi. Coba kita ulang baca. Yang pertama, orang yang baru datang yakin bahwa dia bisa mendapat rakaat ketika imam sedang ruku. Si yang sholat ini, si makmum ini yakin nih bisa mendapati imam. Ya, yakin. Artinya dia tidak was-was, tidak apa-apa. Nah, kalau seandainya dia was-was, Allah Akbar, kata imam, kelamaan nunggu kamu ini. Gara-gara kamu ini kita yang repot, sudah. Tinggalkan. Maka sang imam tidak perlu memanjangkan rukuknya. Yang kedua, dia tidak melambat-lambatkan di dalam takbiratul. Jangan lambat-lambat. Sudah dikasih tahu, imam memberikan kesempatan, makmumnya lambat-lambat dulu. Main handphone kah dulu, apakah dulu kan ya. Halo, ya. Si imam sudah memberikan kesempatan, tapi makmumnya bertingkah. Kata imam ini tidak bagus makmum ini, tinggalkan. Tapi kalau seandainya makmumnya ini memang bersegera, maka sunnah bagi sang imam untuk melambatkan atau memanjangkan rukuknya tadi, termasuk tasyahud akhir, supaya si masbuk ini bisa berjamaah. Ketiga, dia menyangka bahwa dia bisa mengerjakan takbiratul ihram dengan sempurna sebagaimana yang telah dianjurkan dalam syarat. Ya, dia ini bisa si imam, bisa si makmum. Artinya si orang yang kepingin mengerjakan takbiratul ihram bersama imam, dia tahu caranya. Tapi kalau seandainya yang orang datang ini orang yang tidak pernah belajar, cuman ikut-ikutan saja, artinya nggak pernah, cuman dia tadi, Allahu Akbar, kata imam, ini orang tidak pernah belajar. Jadi kita tidak perlu nunggu, artinya si imam tidak perlu nunggu orang yang seperti itu. Karena kalau kita kerjakan seperti itu, kita nunggu imam, kita nunggu si masbuk tadi, yakni si imam menunggu si masbuk tadi, tapi caranya masbuk salah, buat apa kita nungguin? Ya, jadi kalau kita lihat ini orang ngerti ini. Ya, seperti itu. Lanjut. Masalah ini tidak mengkhawatirkan akan terkeluarnya waktu sholat. Kalau sudah mau dekat ini begini ya, maghrib ini mau sudah akhir nih. Entar lagi isya. Kata imam, kalau aku nunggu begini setiap rakaat nunggu orang datang, nunggu tiap datang. Keluar waktu maghrib. Ya kan ya? Sudah. Daripada keluar waktu maghrib, tinggalkan itu semua, nggak apa-apa. Lanjut. Imam tidak membeda-bedakan antara orang yang baru datang. Jangan beda-bedain. Ini wali kota yang datang. Ya, aku ini punya proposal di masjid ini. Mau ajukan proposal, mentang-mentang wali kota yang datang atau gubernur, panjang-panjangin dia. Wah, ini. Untuk apa? Mencari perhatian. Wah, ini salah ini. Jangan dibeda-bedain yang datang itu. Pokoknya siapa yang datang, maka si imam ini boleh dan disunahkan untuk memanjangkan rukuknya tadi. Jangan tebang pilihlah si imam tadi ini. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, imam tidak terlalu berlebihan memanjangkan ruku. Jangan berlebihan ya. Artinya kalau dia berlebihan sampai gara-gara itu makmum gelisah semuanya. Ini kenapa sih imam panjang banget nih? Sampai gara-gara itu gelisah makmum, jangan. Kita nolong satu tapi bikin gelisah yang lain, jangan seperti itu. Ya, terakhir apa tadi? Atau tasyahud akhirnya yang bisa nanti menimbulkan rasa was-was. Ya, artinya was-was jamaah atau gelisah. Terakhir, imam mengerjakan yang demikian itu karena Allah Subhanahu. Karena Allah, bukan karena proposal kah atau cari perhatian kah apa? Nah, karena Allah. Mudah dipaham kira-kira. Nah, ingatin ya, kalau kita jadi imam, ketika kita posisi ruku, mendengar suara pintu bunyi krek, berarti ada yang masuk nih. Kita tahan sebentar ruku kita. Ya, standar saja, standar itu yang bisa ditoleransi ya. Ditoleransi untuk memberikan kesempatan si masbuk ini bisa ruku bersama kita dengan tata cara yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau seandainya syarat tadi tidak sempurna, sang imam tidak perlu menunggu
atau memanjangkan di rukuknya tadi. Mudah dipaham kira-kira? Ah? Kenapa? Kalau misalnya melanggar itu ada berdoa kayak kita mau ulang Pak. Maksudnya gimana? Kita ada salah. Si makmum. Dijelaskan tadi gitu. Si- Makmum. Ya kalau makmum tidak sesuai dengan tata cara yang disebutkan tadi, ya salatnya batal. Baru tahu ini gitu loh. Ya sudah, batal. Begitu ya, ulangnya gitu. Ya ulanglah, ya sebaiknya ngulang itu. Ya. Mudah dipaham kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Pentingnya belajar tuh ya. Jadi kita itu beribadah tuh pakai ilmu. Kalau beribadah tidak pakai ilmu kacau. Ya, kacau jadi, dan itu banyak sekali orang sholat tapi nggak ada ilmunya. Orang berudu nggak punya ilmu, wudunya sembarangan. Beristinja nggak punya ilmu, kacau dia. Orang nikah nggak punya ilmu, nggak tahu cara mandi junub, asal begitu saja. Terkadang orang nikah tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat itu nggak bisa. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Susah menyebutnya. Kenapa? Karena yang nikah ini jarang sholat. Jarang sholat, jadi kacau semuanya. Apalagi disuruh bacaan doa mandi junub lah, atau doa hubungan badan lah. Itu banyak yang sebetulnya nggak paham itu. Nah intinya semua ibadah itu wajib pakai ilmu. Terutama ibadah yang kita kerjakan sehari-hari. Sholat ini penting. Berudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, dan lain sebagainya. Itu wajib pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, tersalahlah ibadah nanti, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada pertanyaan lagi? Ya, apalagi sambungannya nanti? Salat ibadah. Salat i'adatus salah, mengulang salat. Bagaimana itu nanti insya Allah kita sambung di kesempatan yang akan datang. Kiranya cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.